sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kita ini adalah satu organisasi satu-satunya yang bekerja sama lengket tanpa ada kegoyangan dengan Partai Demokrasi Indonesia. Partai yang punya disiplin organisasi, yang dapat dipercaya oleh masyarakat, yang berpihak kepada daerah dan yang berpihak kepada bangsa. Di samping itu muncul lagi Partai Umat, dan ini diam-diam akan partai-partai itu akan muncul secara merayap. Karena itu kehadiran mereka itu situasional semua, yang bergabung ke kiri dan ke kanan. Tapi insya Allah partai kita bukan partai besi, bukan partai mesin, bukan partai besar, tapi partai hati nurani. Partai Nurani hari ini mengajak bangsa ini berpikir tentang daerah. Saudara, saya tanya, apakah daerah sudah makmur? Daerah belum makmur. 79 tahun Republik ini merdeka, tidak ada perubahan sama sekali. Karena apa? Tidak ada kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mandiri, bahkan dicabut hak-hak otonomi daerah itu. Itu sebabnya ini hari dengan munculnya seorang figur yang tidak disaksikan lagi, Mas Pram dan Rano, membangkitkan daerah. Bila mana saya sebutkan daerah, jawabnya bangkit. Daerah, daerah. Itu hanya bisa dibangkitkan oleh dua orang ini. Saudara, Indonesia, Jakarta ini ibu kota negeri Republik Indonesia. Di sebelah saya ada Jawa Barat. Sudahkah Jawa Barat makmur? Apalagi yang jauh dari Jawa Barat. Itu sebabnya, sekali lagi, ini sudah 79 tahun yang kita harapkan. Ini harilah harus berubah. Ini harilah tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat yang tidak pernah kedengaran negatifnya. Rakyat merindukan itu. Ingat, ibu-ibu adalah ibu kita. Cintailah ibu-ibu itu. Kenapa? Posisi negara ini sekarang sudah balance antara wanita dan ibu-ibu. Dan ibu itu yang melahirkan kita. Ibu itu harus menjadi pegangan bapak-bapak ibu sekalian di seluruh Indonesia. Saya tahu media, saya dengar dari tadi pagi menginginkan perubahan. Kita bukan perubahan ikut-ikutan. Kita perubahan berdasarkan fakta bahwa ibu-ibu ingin anaknya sekolah yang tepat, anaknya memberikan suatu jaminan sosial life ke depan, dan ingin menjadi anaknya seorang pemimpin. Anaknya dari bawah berjuang dan akan mengambil tanda-tanda zaman.
tanda-tanda kehidupan bagi seorang bangsa dan bagi seorang anak bangsa. Dan itu berlaku kepada anak-anak bangsa Indonesia. Setuju? Anak-anak Indonesia yang harus dimajukan. Anak-anak Indonesia harus berkembang. Anak-anak harus berpendidikan. Kita bukan hanya raw material, kita harus menjual at least semi-finishing product di dalam ekonomi. Kita bukan menjadi broker, kita bukan menjadi tengkulak, tapi kita harus berdiri di atas kaki. Dari mana mulainya? Dari daerah. Siapa yang mulainya? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mana mulainya? Gubernur dan wakil gubernur. Itu saudara yang selama ini mau disingkirkan, sama mau dirampok untuk dijadikan satu kekuatan khusus untuk orang-orang tertentu. Dan itulah sebabnya jangan pernah takut untuk membela merah putih dan bangsa Indonesia. Dan jangan pernah takut untuk membela daerah. Dan jangan ada berpikir daerahisme. Kita tidak daerahisme. Di kampung saya, di kampung saudara, di kampung tempat lain, semuanya bermacam-macam suku hidup di situ dan mereka bahagia, tapi kurang pekerjaannya. Kenapa? Karena pembagian tidak merata. Ini saatnya saudara-saudara berjuang untuk mengambil porsi-porsi itu kewenangan daerah. Biarkan mereka hidup. Ada daerah Nusa Tenggara Timur dibilang termiskin. Saya mau tanya, siapa yang bilang Indonesia Timur termiskin? Pertama-tama sungguh saya sangat gembira bahwa pada siang hari ini saya diberikan kesempatan dan kehormatan untuk hadir di ruangan ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin dan akan kami lakukan apabila kami berdua diberikan amanah untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Secara sederhana kami telah mengetahui, memahami yang kita sebut dengan belanja masalah ke berbagai kelompok elemen masyarakat, sehingga dengan demikian kami yang paling utama adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah, persoalan-persoalan yang ada di rakyat, memberikan kegembiraan kepada mereka, dan juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan rasa bahagia kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Oso, saya biasa memanggil sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, tidak berbeda dengan apa yang menjadi pikiran kami berdua. Maka kami akan bekerja bukan dari atas, bukan janji yang tinggi, mercusuar, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Tadi saya diskusi dengan Bang Oso dan juga dengan Saudara Ciko. Misalnya, saya juga baru tahu bahwa sebagian besar yang menerima kartu Jakarta Pintar, mereka belum pernah sama sekali lihat Ancol maupun Taman Mini. Maka dengan demikian, kalau kami diberikan amanah, maka anak-anak yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar maupun Jakarta, mereka boleh melakukan kunjungan setahun 3 atau 4 kali gratis diberikan oleh pemerintah Jakarta, termasuk pendampingnya. Ini adalah contoh kecil yang menjadi pemikiran-pemikiran kami. Maka di mana-mana saya mengatakan, seperti kemarin pada waktu pertemuan di Daan Mogot Rusun, karena rusunnya itu enklave itu hanya menuju kepada satu titik. Maka rusun itu secara ekonomi, kalau orang mau mengembangkan ekonominya, mengalami kesulitan. Karena apa? Tidak ada akses orang untuk keluar masuk maupun menuju ke tempat lain. Maka persoalan utama di rusun dan Mogot adalah harga kebutuhan bahan pokoknya menjadi lebih tinggi. Karena apa? Orang jualan sayur mayur, kebutuhan sehari-hari,
tidak masuk ke dalam. Maka yang menjadi kewajiban pemerintah pusat apa? Pemerintah Jakarta apa? Memberikan subsidi transportasi kepada yang akan mengangkut kebutuhan pokok itu. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, kami betul-betul akan menyelesaikan persoalan-persoalan kecil di bawah. Bahkan ketika saya di Kelapa Gading ini, saya ulang kembali, ada ibu-ibu ingin mengawinkan anaknya, rumahnya tidak punya sama sekali akses untuk halaman. Begitu keluar rumah, pintunya sudah jalan setapak. Dia menginginkan ketika menikahkan anaknya bisa mengundang tetangganya, tapi dia tidak mampu. Apa jawabannya? Ketika saya berkomunikasi dengan Bang Dul, maka terpikirlah oleh kami berdua, kenapa tidak setiap kelurahan kita buatkan balai rakyat yang secara langsung dikelola oleh pemerintah Jakarta. Di sana PPSU ditempatkan yang bertanggung jawab untuk ngurus kebersihan, dikelola secara baik dan diberikan secara gratis, cuma-cuma atau serendah-rendahnya kepada warga yang akan mengawinkan anaknya, mengkitankan anaknya, tempat untuk pengajian, tempat untuk berkebudayaan, berkesenian, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, betul-betul cara berpikir kami berdua adalah memulai sesuatu yang dari bawah. Apakah tidak ada program yang besar yang memulai dari atas? Harus ada. Saya termasuk sebagai inisiator di dalam kabinet, walaupun yang paling utama tentunya Bapak Presiden, tentang yang disebut dengan Inavan. Inavan itu adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh negara untuk melakukan investasi di proyek-proyek yang memang memberikan keuntungan. Dulu ketika di awal dimulai 2,5 tahun yang lalu, Inavan hanya mempunyai modal di bawah 5 triliun. Hari ini Inavan sudah punya angka hampir 150 triliun. Apa artinya? Apakah Jakarta bisa? Maka saya akan menggagas yang disebut dengan Jakarta Fund. Sehingga dengan demikian Jakarta bisa menjadi investor di berbagai daerah, proyek-proyek yang baik secara ekonomi menguntungkan selama dikelola secara profesional. Apakah bisa? Pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Karena kenapa? Jakarta ini APBD-nya 85-86 triliun. Silvanya, sisanya sekitar 5 triliun. Katakanlah kalau 1-2 triliun digunakan modal dasar untuk Jakarta Fund, ini akan sangat menguntungkan dan memberikan revenue tambahan bagi Jakarta. Sekaligus juga membuka lapangan kerja. Karena problem utama di semua daerah, berdasarkan hasil survei terakhir, 52% masyarakat kita sekarang menginginkan pemerintah memberikan konsentrasi terhadap lapangan kerja. Bahkan kaum milenial, Gen Z pun yang menjadi kekhawatiran utama sekarang adalah persoalan lapangan kerja. Maka pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan yang cerdas, pintar, menggunakan digitalisasi, menggunakan teknologi untuk membuka lapangan kerja. Minggu lalu saya diajarkan oleh anak saya sambil Car Free Day, ada yang namanya foto you. Ternyata di situ banyak orang-orang yang mulai mengantungkan lapangan kerja baru, memfoto siapa yang Car Free Day, fotonya bagus, dijual dengan harga yang menarik. Inilah bentuk-bentuk terobosan yang bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya merasa bersyukur dan beruntung. Walaupun saudara-saudara juga tahu awalnya saya menolak untuk diamanahkan menjadi calon gubernur. Saya tidak pernah melobi siapapun untuk menjadi apapun. Tetapi karena saya mengambil kerja sekeras-kerasnya, akhirnya diberikan amanah ini. Termasuk saya jadi menteri 2 kali, tidak pernah melobi Pak Jokowi. Menjadi sekjen, wakil sekjen juga tidak pernah melobi Ibu Mega. Maka pengalaman inilah yang kemudian memberikan keyakinan kepada saya. Amanah yang sudah saya diberikan kepada saya, mudah-mudahan amanah ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, kepada umat juga bisa bermanfaat. Tetapi yang tidak kalah
pentingnya saudara-saudara sekalian, kesungguhan. Pengalaman panjang saya ini, kebetulan saya terus terang udah selesai dengan diri saya. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun Jakarta, dan saya berani mengambil keputusan untuk tidak populer selama ini untuk kebaikan warga Jakarta. Saya berani. Hanya bedanya, kalau Pak Ahok berani tapi ngomongnya banyak, saya berani senyumnya aja yang banyak. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, hari ini betul-betul saya merasa bahagia. Saya sama Bang Okso bersahabat sangat dekat. Mungkin teman-teman Hanura kalau di jumlah datang ke tempat ini pasti kalah sama saya. Saya setahun bisa 2, 3, 4 kali. Bahkan tadi pagi putranya beliau sepeda sama saya. Jadi keluarga kami sangat dekat. Saya merasa di rumah sendiri. Dan saya tahu kalau Bang Oso sudah memberikan dukungan, dukungannya nggak pernah setengah-setengah. Dukungannya pasti totalitas, dan itu adalah karakter Hanura yang tidak berbeda dengan PDI Perjuangan. Dan saya juga bersyukur Partai Umat memberikan dukungan. Saya dengan Mas Anies, Pak Amin mempunyai hubungan yang panjang. Ketika era reformasi saya termasuk salah satu penggeraknya, karena saya juga pada waktu itu mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada. Saya juga kaget. Pada saat awal saya memutuskan dia, saya sadar sesadar-sadarnya. Tidak pernah saya disurvei apapun ada. Karena apa? Memang tidak mau disurvei. Memang tidak pernah punya pikiran. Dan selama 8 tahun lebih menjaga dapurnya presiden, tidak pernah mau tampil